Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Retnosari dari TKI Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, Kabupaten Sragen. Perkenalkan saya untuk hari ini berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan materi kesehatan dan gizi anak usia dini. Bolehkah saya hari ini sharing ilmu dengan Bapak Ibu semuanya? Boleh ya? Kita hari ini akan bersama-sama sharing ilmu tentang sehat atau kesehatan. Sehat atau kesehatan yaitu merupakan suatu kondisi yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga setiap individu memiliki produktivitas tinggi. Kita sehat, bisa dikatakan sehat, itu apakah kita bisa merasakan makanan enak, tidur nyenyak, atau kita selalu bergerak ke sana kemari, itu sehat? Bisa jadi seperti itu definisi sehat. Tapi untuk menjadi sehat itu kita harus melakukan pola hidup, perilaku hidup bersih, sehat, dan aman, atau disingkat PHBSA. Sikap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak terkait dengan berbagai aktivitas untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan yang menjadi kebiasaan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini perilaku kita. Setiap kali kita bangun tidur, kemudian menutup mata kembali untuk tidur kembali, perilaku kita diharapkan bisa berperilaku hidup sehat. Dari kita menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga asupan gizi yang masuk di tubuh kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk anak usia dini, asupan gizi yang penting, asupan gizi seimbang itu sangat penting untuk anak usia dini. Tapi sebelum di situ, kita harus pembiasaan di sini, cuci tangan dan gosok gigi, kemudian memotong kuku, olahraga dan aktivitas fisik, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Ini PHBSA ini, perilaku ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sangat-sangat memberi manfaat untuk tumbuh kembang anak, terutama anak usia dini. Karena anak usia dini, apabila kita tidak beri stimulus untuk kehidupan dia sehari-hari, maka dia akan menjadi pribadi yang acuh atau cuai terhadap perilaku hidup sehat. Kemudian sekarang kita baru di masa pandemi atau masa COVID. Di masa COVID-19 kita perilaku hidup sehat kita ditambah lagi dengan memakai masker, jaga jarak, stay at home, kemudian istirahat cukup, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Yang penting adalah asupan vitamin masuk di tubuh kita. Menggunakan masker, jaga jarak 1,5 sampai 2 meter itu sangat diperlukan. Menggunakan masker kita supaya tidak langsung terkena dropship ketika ada orang di sekitar kita, lingkungan kita yang sakit atau sedang sakit, flu, batuk, pilek, atau dia terkena virus COVID. Kemudian stay at home di rumah, kita disarankan setiap sekarang melakukan kegiatan dari rumah. Toh pun kalau kita harus bekerja, kita memang harus selalu menjaga perilaku hidup sehat, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Next. Ini gizi anak untuk usia dini, teman-teman. Pemberian gizi yang tepat maka akan membuat anak tumbuh menjadi sehat. Di sini sangat penting sekali asupan yang masuk ke anak usia dini itu dipertimbangkan nilai asupan gizi yang seimbang. Apakah gizi seimbang itu harus mahal? Tidak. Anak cukup diberi sayur mayur, buah-buahan, kemudian susu atau makanan-makanan yang di situ ada terkandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, air. Bisa jadi dilihat di gambar ini, kita sederhana saja. Ikan bisa diganti dengan tempe, tahu. Kemudian karbohidrat ada nasi, bisa diganti dengan singkong, bisa diganti dengan roti. Kemudian protein, lemak itu bisa didapatkan dari protein
tadi tahu tempe, atau kalau lemak kita bisa dari ayam, lemak nabati juga bisa, kemudian lemak nabati dari tanaman-tanaman. Kalau lemak hewani kita harus dari daging, dari ikan, itu bisa didapat. Mineral, vitamin, air, ini bisa kita dapat dari sayur mayur yang ada atau buah-buahan. Dan jika anak itu kurang gizi, maka yang disebabkan masalah kurang gizi kurang atau gizi lebih, gizi berlebih pun akan berakibat pada pola atau tumbuh kembang anak juga. Gizi kurang itu bisa menyebabkan stunting. Stunting di sini merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Nah, ini akibat dari gizi yang kurang. Untuk gizi yang kurang ini bisa kita stimulus dengan makanan tadi, makanan yang seimbang, gizi yang seimbang. Kemudian, untuk pencegahan stunting tersendiri, itu seperti apa? Fokus pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari ibu itu mengandung. Dia dinyatakan positif hamil, itulah dimulai dari kehidupan pertama. Dari ibu hamil itu harus diperhatikan asupan gizi yang masuk terhadap ibu tersebut, karena itu akan berdampak pada janin yang dikandung. Janin yang dikandung, ketika asupan gizi dari ibu sangat memadai atau mencukupi, maka janin itu akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkatan fasenya. Kemudian edukasi pada masyarakat ini kita lakukan sebagai seorang pelatih atau guru di pendidikan anak usia dini. Kita bisa mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pencegahan stunting dengan deteksi dini tumbuh kembang anak. Sedini mungkin kita sebagai pendidik atau kita sebagai pelatih itu bisa memberikan pendidikan atau edukasi yang mengarah pada bagaimana perbaikan asupan gizi untuk anak usia dini. Kemudian ASI eksklusif 6 bulan pertama. Ini diharapkan 6 bulan pertama ini anak atau bayi mendapatkan ASI eksklusif dari ibundanya. Kenapa? Karena ASI ini sangat dibutuhkan. ASI ini gizi paling pas untuk usia bayi sebelum dia mengenal makanan penambah ASI. Jadi ASI sendiri sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Kesimpulannya adalah bahwa kesehatan merupakan suatu kondisi yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga setiap individu memiliki produktivitas tinggi. 2. Anak usia dini merupakan usia emas, tumbuh kembang sehingga anak harus dijaga untuk tidak mengalami gangguan tumbuh kembang. 3. Status kesehatan dan gizi anak menentukan proses belajar. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa gizi yang seimbang, asupan gizi yang seimbang terhadap anak usia dini itu sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang dan belajar anak. Selanjutnya, sehingga harus dipahami sebagai bagian dari seluruh upaya meningkatkan kesejahteraan anak usia dini dan meminimalkan stunting. Nah, asupan gizi yang seimbang tadi, dan kita mengedukasi kepada masyarakat tentang asupan gizi yang seimbang untuk ibu hamil 1000 hari kehidupan pertama, itu dimulai dari ibu ketika dinyatakan hamil, itu sangat-sangat dibutuhkan kita sebagai pendidik atau pelatih mengedukasi mereka, biar mereka memahami bahwa gizi yang cukup akan membuat janin yang dikandungnya itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian untuk pemaparan hari ini. Kalau nanti ada yang akan dipertanyakan, ada yang ditanyakan, atau kita akan sharing pendapat, bisa nanti kita saling berhubungan via WA, atau apa yang ditanyakan bisa di WA-kan ke saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Nanti kita bisa sharing kita bisa kita lanjutkan di waktu yang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.